Siap. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Ibu Natali, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Advance 2. Jadi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai PSAK 103 dengan judul Kombinasi Bisnis dan Laporan Konsolidasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Filisna Angelika Hareva dengan NIM 2023-760. Nama saya Muhammad Zikri Fahriza dengan NIM 2023-763. Nama saya Sonia Nelviani dengan NIM 2023-790. Nama saya Mutia Salsabila Isdianto dengan NIM 2023-792. Oke, baik. Jadi untuk sekarang adalah slide pertama, yaitu tentang pengertian. Jadi perusahaan itu tuh wajib untuk menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi para pemegang sahamnya. Nah, untuk mencapai tujuan bisnisnya, perusahaan itu tuh harus menjalankan strategi pengembangan bisnis. Misalkan bisa dengan membangun fasilitas sendiri ataupun juga secara eksternal. Kalau secara eksternal, perusahaan itu tuh bisa mengambil alih aset dan juga kewajiban perusahaan lain, seperti yang kita sudah pernah pelajari di pelajaran advance ini. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Jadi di sini tuh ada 4 tujuan dari si PSAK 103 ini. Yang pertama itu kita bisa digunakan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan juga daya banding informasi. Lalu juga mengakui dan mengukur aset teridentifikasi, lalu juga mengakui dan mengukur goodwill, ataupun keuntungan dari pembelian diskon. Lalu tujuan yang terakhir itu adalah menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Boleh di next? Nah, selanjutnya untuk ruang lingkup dari PSAK 103 ini, jadi itu diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi bisnis kombinasi, kecuali ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pembentukan pengaturan bersama, lalu akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, dan yang terakhir itu adalah kombinasi entitas atau bisnis sepengendali. Jadi kita akan lebih fokus ke yang di poin 3 ini, yaitu tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali. Jadi itu pengendali itu adalah pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan dan juga operasional entitas sehingga dia itu bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Nah, besarnya kepentingan pengendali sebelum atau setelah kombinasi bisnis itu tuh bukan merupakan informasi yang relevan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada identifikasi kombinasi. Nah, jadi, jika aset yang diperoleh bukan bisnis itu, maka transaksi atau peristiwanya tersebut itu tuh diakui sebagai akuisisi aset. Nah, kombinasi bisnis ini tuh dapat diperoleh nih dari beberapa cara, seperti mengalihkan kas, menimbulkan liabilitas, lalu juga menerbitkan kepentingan ekuitas, dan juga lain-lain. Nah, bisnis itu diibaratkan sebagai input ditambah dengan proses, maka akan menghasilkan output. Di mana untuk input sendiri dia itu merupakan sumber daya yang diharapkan itu mampu menghasilkan output. Sementara untuk proses sendiri, dia itu adalah sistem protokol atau bahkan peraturan yang diterapkan di sebuah input. Nah, dan output itu adalah hasil dari input dan juga proses yang diterapkan pada input. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada metode akuisisi. Jadi di sini tuh ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu bisa mengidentifikasi pihak pengakuisisi, lalu juga penentuan tanggal akuisisi, dan juga pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh. Nah, yang terakhir itu adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, selanjutnya, identifikasi pihak pengakuisisi. Jadi untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung itu tuh diidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi atau yang terdapat di PSAK 110. Nah, entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain. Nah, jadi di sini tuh ada fakta dan juga kondisi lain disebabkan pertukaran kepentingan, yang termasuknya itu adalah bagian hak suara dalam entitas hasil kombinasi bisnis, lalu juga keberadaan kepentingan suara minoritas terbesar, ada komposisi organ pengatur, lalu juga ada komposisi manajemen senior, dan juga ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan tanggal akuisisi. Jadi pihak pengakuisisi ini tuh menentukan tanggalnya itu, dan juga tanggal memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Jadi kan biasanya tiap kali dia, mengakuisisi itu akan dicatat tanggalnya. Nah, tanggal itu tuh secara hukum tuh mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan juga mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pengakuan dan juga pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh liabilitas yang diambil alih dan juga kepentingan non pengendali pada pihak akuisisi. Jadi pada tanggal akuisisi itu, pihak pengakuisisi itu mengakui beberapa hal. Yang pertama ada aset teridentifikasi, lalu juga liabilitas, dan juga kepentingan non pengendali pihak akuisisi. Nah, selanjutnya untuk prinsip pengukuran, jadi pihak pengakuisisi itu mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan juga liabilitas yang diambil alih sebesar nilai wajar pada saat tanggal akuisisinya. Nah, mengukur komponen dari kepentingan non pengendali pada pihak akuisisi itu tuh, secara proporsional dilakukan pada nilai wajar atau fair value dan juga bagian proporsional. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita masuk ke pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Jadi, akan ada nih beberapa pos yang, diakibatkan karena, pengecualian yang terbatas pada prinsip pengakuan dan juga pengukuran. Yang pertama itu ada di akuisisi dengan hasil yang berbeda, lalu selanjutnya diukur pada jumlah selain nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pengecualian dari prinsip pengukuran, di mana dalam kombinasi bisnis terdapat beberapa pengecualian dari prinsip pengukuran ini. Salah satunya yang pertama adalah hak yang diperoleh kembali. Hak ini tuh hak yang sebelumnya itu dikasih sama pihak pengakuisisi kepada pihak diakuisisi, kemudian hak tersebut itu kembali diperoleh akibat terjadinya akuisisi. Hak ini tuh diakui sebagai aset tidak berwujud dan diukur berdasarkan sisa jangka waktu kontrak, jadi bukan berdasarkan umur manfaat ekonomis yang baru. Lalu yang kedua yaitu aset dimiliki untuk dijual, di mana dalam hal ini pihak pengakuisisi itu mengukur aset aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diperoleh dan diklasifikasiin sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan ketentuan PSAK. Jadi artinya aset tersebut itu nggak diukur menggunakan prinsip umum kombinasi bisnis, tapi mengikuti aturan khusus PSAK terkaitnya. Next. Oke, selanjutnya kita ke pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Di mana di sini pembelian dengan diskon itu terjadi ketika nilai aset wajar bersih itu diperoleh lebih besar dibanding sama total nilai yang dibayarkannya oleh si pihak yang mengakuisisi. Selanjutnya pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Di mana di sini pihak pengakuisisi itu tuh mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang dihitung sebagai selisih lebih dari A atas B sesuai dengan berikut ini. Yang pertama, jadi di sini tuh goodwill itu dihitung dari total yang dibayar oleh si pengakuisisi. Nah, ini tuh terdiri dari imbalan yang dialihkan, yaitu semua yang dibayar untuk membeli si perusahaan, terus kepentingan non pengendalian, di mana ini bagian kepemilikan pihak lain yang diambil alih, terus selanjutnya itu nilai wajar kepemilikan sebelumnya, di mana kalau misalnya sebelumnya itu udah punya saham di perusahaan tersebut, maka harus dinilai ulang nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Lalu yang B yaitu nilai wajar aset bersih perusahaan yang diakuisisi, di mana seluruh aset yang teridentifikasi terus dikurangi sama liabilitas dan semuanya itu diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Next. Oke, selanjutnya pembelian dengan diskon. Di mana pembelian dengan diskon ini terjadi ketika nilai aset bersih yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan total nilai yang dibayarin sama pihak pengakuisisi. Nah, artinya si perusahaan pengakuisisi itu dia membeli perusahaan lain dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan nilai aset bersihnya. Nanti selisih tersebut itu nggak diakuin sebagai goodwill, melainkan sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon. Nah, nanti ini tuh diakuin langsung dalam laba rugi pada tanggal akuisisi dan menjadi pihak pengakuisisi. Nah, nanti sebelum keuntungan ini diakuin, pihak pengakuisisi itu tuh harus melakukan penelaahan ulang untuk mastiin kalau seluruh aset dan liabilitasnya itu tuh udah diidentifikasi dan diukur dengan benar. Yang pertama yaitu yang A, aset teridentifikasi dan liabilities yang diambil alih. Ini contohnya itu kayak kas atau piutang usaha, terus persediaannya. Terus yang B, kepentingan non pengendalian pada pihak pengakuisisi. Lalu yang C adalah pengukuran kembali kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki untuk kombinasi bertahap, dan yang D adalah imbalan yang dialihkan. Nah, penelahan ini tuh tujuannya untuk mastiin kalau pengukuran itu tuh ngegambarin seluruh informasi yang terjadi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ke imbalan kontingensi, di mana imbalan kontingensi ini tuh merupakan bagian dari imbalan yang dialihin dalam kombinasi bisnis yang jumlah atau keberadaannya itu tuh tergantung sama kejadian tertentu di masa depan. Jadi artinya pengakuisisi itu tuh nggak punya nggak hanya cuma bayar pada saat akuisisi, tapi dia juga punya kewajiban untuk bayar atau menerima tambahan imbalan jika syarat tertentu itu terpenuhi. Nah, di dalam imbalan kontingensi ini tuh diakui sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan baik dalam bentuk aset maupun liabilitas. Jadi pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi ini tuh harus mengukur imbalan kontingensi tersebut berdasarkan nilai wajarnya. Next. Oke, selanjutnya pedoman tambahan untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Di sini tuh ada dua, yaitu kombinasi bisnis secara bertahap, dan yang kedua adalah kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Di mana kalau kombinasi bisnis secara bertahap ini tuh terjadi ketika si pihak pengakuisisi itu udah punya sebagian kepemilikan di suatu perusahaan, terus dia nambahin kepemilikan tersebut sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia bisa memperoleh pengendalian. Jadi pengendalian itu nggak langsung didapat dalam satu transaksi, tapi dia melalui beberapa tahap pembelian saham. Lalu yang kedua yaitu ada kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan, di mana kombinasi ini tuh terjadi ketika si pengendalian diperoleh tanpa adanya pembayaran tunai saham ataupun aset lain. Jadi pihak pengakuisisinya itu tuh bisa mendapatkan kendali bukan karena membeli tapi karena kondisi atau perjanjian tertentu. Nah, beberapa kondisi yang termasuk dalam jenis ini tuh yang pertama di sini ada pihak akuisisi dia membeli kembali sahamnya sendiri sehingga nanti persentase kepemilikan pengakuisisinya itu otomatis meningkat. Lalu yang kedua ada hilangnya hak suara minoritas sehingga pengakuisisi memperoleh mayoritas. Lalu yang ketiga ada kombinasi bisnis berdasarkan kontrak bersama. Jadi misalnya ini tuh ada kerjasama atau pengaturan tertentu yang kasih pengendalian kepada si pengakuisisi tanpa imbalan tambahan. Selain itu juga termasuk sama pengaturan dalam pembentukan perusahaan baru atau penggabungan usaha yang nyebabin salah satu pihak memperoleh pengendalian. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke periode pengukuran. Nah, periode pengukuran yang dimaksud di sini adalah waktu di mana pihak pengakuisisi pihak pengakuisisinya itu menyesuaikan jumlah sementara tersebut secara retrospektif untuk mempresentasikan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Nah, di sini periode pengukuran di sini itu tuh dia memberikan waktu yang cukup pada pihak pengakuisisinya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur hal-hal sebagai berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan dalam PSAK ini. Nah,
itu tuh ada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil ahli, dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Yang kedua, itu imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur goodwill. Yang ketiga, itu dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi, dan yang terakhir, goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Next. Oke, selanjutnya itu kita tadi kan sebelumnya dibahas sama arah tentang pembelian dengan diskon. Ini dibahas lagi pembelian dengan diskon, tapi ini pembelian dengan diskon yang dia tuh periode sesuai dengan periode pengukuran yang sebelumnya udah dibahas. Nah, pembelian dengan diskon itu, dia tuh pihaknya itu mengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis yang dimana jumlah dalam paragraf 32B itu melebihi jumlah gabungan dari jumlah yang diatur dalam paragraf 32. Nah, jika selisih lebih itu tetap ada setelah penerapan persyaratan dalam paragraf 36, maka pihak pengakuisisi itu harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laba rugi pada tanggal akuisisi. Nah, keuntungannya itu didistribusikan kepada pihak pengakuisisi. Nah, di sini sebelum mengakui keuntungan dari pembelian yang dengan diskon tadi, pihak pengakuisisinya ini harus menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitasnya yang diambil alih, serta mengakui aset atau liabilitas tambahan yang didapat dan diidentifikasi dalam penilaian tersebut. Nah, yang dinilai itu, yang pertama itu ada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli. Terus yang kedua itu kepentingan non pengendalinya pada pihak diakuisisi jika ada. Yang pertama itu untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelum pada pihak yang diakuisisi, dan imbalan yang dialihkan tujuan dari penelaannya itu adalah untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah merepresentasikan dengan tepat seluruh informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi. Next. Nah, di sini ada lanjutan dari pembelian dengan diskon tadi yang udah dijelasin. Nah, transaksi yang dilakukan oleh atau atas nama pihak pengakuisisi atau utamanya untuk kepentingan pihak pengakuisisi atau entitas hasil penggabungan, dan bukan utamanya untuk kepentingan pihak yang diakuisisi atau pemilik dari yang sebelumnya. Sebelum kombinasi itu adalah mungkin merupakan suatu transaksi yang terpisah. Nah, berikut ini adalah contoh transaksi terpisah yang tidak tercakup dalam penerapan metode akuisisi. Itu ada 3. Yang pertama, transaksi yang bertujuan untuk menyelesaikan hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi. Terus yang kedua, transaksi yang memberikan remunerasi kepada karyawan atau pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi untuk masa depan. Dan yang terakhir itu, transaksi yang merupakan penggantian kepada pihak yang diakuisisi atau pemilik sebelumnya atas pembayaran biaya terkait akuisisi yang dikeluarkan oleh si pihak pengakuisisinya. Nah, di sini tuh pedomannya itu ada di dalam paragraf PP 50 sampai dengan PP 62. Next. Selanjutnya, ini ada penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Nah, di sini pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang udah ada nih sebelumnya, ada atau pengaturan lainnya sebelum negosiasi kombinasi bisnis ini dimulai atau terjadi. Nah, mereka ini mungkin melakukan suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis. Nah, dalam kedua situasi tersebut, pihak pengakuisisinya ini harus mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan oleh pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi atau pemilik sebelumnya dalam kombinasi bisnis, yaitu yang diidentifikasi itu adalah jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukarkan oleh pihak yang diakuisisi. Nah, pihak pengakuisisi ini mengakui hanya atas imbalan yang dialihkan untuk kepada pihak yang diakuisisi, serta aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil ahli yang ditukarkan untuk pihak diakuisisi sebagai bagian dari penerapan metode akuisisinya. Nah, transaksi terpisah lain ini dicatat sesuai dengan SAK di Indonesia yang relevan. Next. Oke, selanjutnya ini ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Nah, secara umum pihak mengakuisisi selanjutnya ini mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau yang terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK yang udah diterapkan di Indonesia untuk pos-pos yang tersebut, tergantung pada sifatnya. Nah, PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil ahli atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis itu sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama itu hak yang diperoleh kembali, terus yang kedua liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, yang ketiga aset identifikasi, dan yang keempat itu imbalan kontingensi. Nah, paragraf ini dia tuh paragraf PP 63 ini memberikan pedoman penerapan yang terkait dengan pengakuisisinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Jadi secara garis besar tuh pihak pengakuisisi wajib melakukan pengukuran lanjutan atas aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, serta instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai SAK yang berlaku. SAK terkait memberikan arahan khusus untuk pos-pos tertentu setelah pengakuan awal. Pos-pos tersebut itu yang pertama hak yang diperoleh kembali, kedua liabilitas kontingensi, yang ketiga aset indemnifikasi, yang keempat imbalan kontingensi. Nah, yang pertama yang hak yang diperoleh kembali. Jadi hak yang diperoleh kembali itu dicatat sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang sisa masa kontraknya. Jika kemudian dijual, nilai tercatat aset tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan laba atau rugi atas pelepasan hak tersebut. Yang kedua, liabilitas kontingensi. Pasca pengakuan awal, liabilitas kontingensi wajib direvaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan pos tersebut tetap mencerminkan exposure ekonomi yang realistis. Penilaian dilakukan dengan pendekatan nilai tertinggi guna menjaga integritas pelaporan. Seperti PSAK 237. Liabilitas diukur sebesar estimasi kewajiban yang memenuhi kriteria provisi. Yang kedua, nilai awal disesuaikan PSAK 115. Menggunakan jumlah pengakuan awal setelah dikurangi akumulasi pendapatan yang relevan.
Yang ketiga, pengecualian PSAK 109. Ketentuan ini tidak diterapkan pada kontrak yang diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan sebagai PSAK 109. Nah, selanjutnya yang aset indemnifikasi. Aset indemnifikasi ini harus dikalibrasi ulang setiap periode pelaporan agar selaras dengan profil risiko pos yang dijamin. Pengukuran itu mengikuti basis yang digunakan pada aset atau liabilitas terkait, dengan tetap mempertimbangkan batas kontraktual dan kualitas kolektibilitasnya. Yang pertama itu penilaian sejalan dengan pos yang dijamin, yaitu nilai aset indemnifikasi mengikuti dasar pengukuran aset atau liabilitas yang menjadi objek perlindungan. Kedua, pembatasan kontraktual. Jumlah yang diakui tidak boleh melampaui limit yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang ketiga, kolektibilitas. Jika tidak menggunakan nilai wajar, manajemen itu melakukan penilaian realistis atas kemungkinan terkaginya indemnifikasi. Yang terakhir, penghentian pengakuan. Ya, itu dilakukan hanya ketika aset diambil, dialihkan, atau hak indemnifikasi berakhir. Nah, yang terakhir, pada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu ada liabilitas kontingensi. Perubahan nilai wajar imbalan kontingensi pasca akuisisi perlu dipisahkan secara disiplin antara penyesuaian drastis informasi historis dan perubahan yang murni dipicu kejadian baru. Hanya informasi tambahan yang mengonfirmasi kondisi pada tanggal akuisisi yang memenuhi kriteria penyesuaian periode pengukuran. Selebihnya itu diperlakukan sebagai perubahan nilai wajar. Seperti yang pertama, perubahan setelah tanggal akuisisi yang merupakan imbalan kontingensi berbasis ekuitas tidak direukur dan penyelesaiannya tetap dicatat dalam ekuitas. Yang kedua, perubahan lain atas imbalan kontingensi, yaitu ada dua. Yang pertama, yang berada dalam ruang lingkup PSAK 109 diukur pada nilai wajar pada setiap periode pelaporan dan selisihnya dikapitalisasi kalau laba rugi. Yang kedua, yang berada di luar ruang lingkup PSAK 109 tetap diukur pada nilai wajar dan seluruh perubahan nilai diakui dalam laba rugi. Nah, lanjut. Selanjutnya, pengungkapan itu wajib diarahkan pada transparansi penuh atas profil transaksi dan implikasi finansial. Fokus utamanya itu memastikan pemakaian laporan pemilik memiliki visibilitas memadai terhadap konsekuensi ekonomi dari kombinasi bisnis serta setiap penyesuaian masih berlangsung. Kombinasi bisnis itu yang terjadi dalam periode berjalan harus diungkapkan secara komprehensif. Kombinasi bisnis yang terjadi setelah akhir periode itu tetapi sebelum otorisasi penerbitan laporan tetap wajib dijabarkan. Pihak pengakuisisi juga harus mengungkapkan seluruh dampak finansial dari penyesuaian yang muncul pada periode berjalan terkait kombinasi bisnis, baik yang berasal dari transaksi periode ini maupun periode sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.